Halo kita, selamat datang kembali di channel Hobi Kidal. Di video kali ini aku ditemani oleh Fani dan di sebelah sana ada Kyo dan Yosep. Gak tahu yang Kyo itu tulisannya KYO atau KIYO, aku nggak ngerti. Kemarin waktu kenalan sih bilangnya KYO. Oke, di video kali ini aku kasih judul Serbuan Bocil. Karena pada awalnya aku ngajakin Yosep dan papanya untuk main di sini. Terus kemarin itu agak sepi ya grupnya. Terus dia tanya, Yosepnya tanya apa boleh ngajak temennya. Oke, boleh. Ya sangat boleh. Soalnya kita lagi kekurangan orang. Terus datanglah ada dua temannya Yosep yang masih SMP itu kelas 7, kelas 8. Yang Joseph kelas 7, yang Kyo kelas 8. Berarti SMP kelas 2 ya. Kelas 8. Mungkin di sini kalian bisa lihat bahwa anak-anak ini sebenarnya mainnya lumayan, cuman kurang pengalaman aja. Kadang ada pukulan-pukulan tertentu yang mungkin gampang ya, tapi mereka terlalu terburu-buru ngambil, akhirnya jadi out atau nyangkut. Atau menyemes ke arah orang yang ya udah siap, jadi gampang dikembalikan, terus kaget dan bingung sendiri. Mungkin di video ini skillnya Fani sama Kyo itu hampir-hampir sama ya, tapi Kyo backhandnya lumayan bagus dan sedangkan Fani dari dulu nggak bisa backhand. Ya kalau nggak pernah dipelajari yang serius nanti tetap nggak bisa sampai besok. Kalah loh nanti sama bocil-bocil. Nah, backhand itu termasuk defense ya. Fani ini padahal bolanya itu di daerahnya dia loh, tapi sewaktu di smash itu sering kali ya kalau aku amati bukannya malah menangkis. Sebenarnya raket ini kan bisa dibuat kayak senjata. Kalau ada peluru atau bola itu harusnya kita gunakan untuk menangkis, jangan menghindar, malahan bolanya datang malah dihindarin. Si Kyo servisnya juga sering berbuat kesalahan, padahal dia itu sebenarnya fault tuh. Karena servisnya dia itu mukulnya di daerah dada, harusnya kan ketinggian ya, nggak boleh. Mungkin waktu dulu training kan masih kecil, servisnya di daerah dada nggak apa-apa, tapi kalau udah tinggi sekarang itu kalau masih tetap di daerah dada ya berarti ketinggian kan, badannya udah tambah tinggi. Jadi patokannya sekarang jangan pakai dada lagi, harus dirubah. Memang teknik servis tuh memang harus diganti-ganti ya. Aku sendiri juga pakai beberapa cara untuk servis. Kadang kalau mau tipis kayak gini, kadang kalau mau ngecolawan kayak gitu. Tapi punya banyak macam teknik buat servis. Apalagi aturan-aturan servis sekarang juga ganti-ganti terus ya. Yang kemarin yang sempat viral itu servisnya yang dipelintir bolanya bisa muter, itu nggak lama udah di ban atau nggak boleh lagi. Ya kasihan itu pemain yang menciptakan teknik itu, udah latihan lama tapi nggak boleh. Nah ini teknik yang dipakai Fani itu nggak tepat ya. Kalau memang kepepet pertama kali kayak gitu gak apa-apa, tapi yang kedua kali itu langsung habis tahu posisinya ngambil tuh gak enak, langsung kakinya dibuka lebar ya, pasang kuda-kuda untuk berikutnya ngambil backhand. Soalnya kalau nanggung itu pasti sama lawan tuh disemes. Walaupun gak disemes, kalau kakimu itu sejajar kayak pasang kuda-kuda kiri dan kanan, itu namanya split step ya.
Itu kamu mau maju ke depan, kalau misalkan dikasih net sama lawan gak jadi di-smash, kamu masih bisa ambil. Tapi kalau kakinya udah kayak Fanny gitu, yang kaki kanannya malah yang di belakang, padahal dia itu pemain kanan, itu tambah sulit untuk maju kalau ditaruh di depan. Jadi kalau ditaruh di net, kaki kirinya jadi harus maju lagi. Jadi ya tambah aneh lagi itu gerakannya. Terus kalau sama lawan di lob, kalau kakimu sejajar itu masih bisa main. Jadi kalau split step tuh anggap aja kayak posisi netral gitu. Kamu mau maju bisa, mau mundur bisa, mau defend bisa, mau ke kiri, mau ke kanan bisa. Ini Fanny salah balikinnya. Soalnya aku udah minggir terus dia balikin ke sana, ya jadi kosong ruangannya di sana. Harusnya habis sana tahu kalau kosong langsung mengarah yang ke kanan tadi yang ditempatin sama Joseph. Kalau dilihat dari penempatan bolanya ya, Fanny sama Kyo itu juga mirip-mirip menempatkan bola di tempat yang salah. Udah gitu nanggung lagi. Ya kalau gak di-smash ke kamu balik, partnermu yang bakal keteteran. Ini kalau bolanya Kyo masuk, Fanny udah mati. Aku ngelop memang benar jaga kiri kanan, tapi Fanny yang di kiri atau ke kanan. Nah, kalau aku ngelopnya dari kanan, aku tinggal maju lebih cepat. Tapi kalau Fanny nempatin di kanan, padahal aku dari kanan harus lari serong ke kiri. Nanti kalau ditempatin di depan kiri itu kejauhan. Dan sama lawan ditempatin ke depan kanan, itu Fanny malah mundur. Jadi kalau bolanya tadi itu masuk pasti mati sebenarnya. Fanny posisinya udah mau mundur. Kalau kalian lihat semangatnya Joseph ini kayak Takuro Hoki. Habis dapetin poin terus suka teriak-teriak, memprovokasi lawan. Kalau Joseph ngangkat bola terus suka teriak, maksudnya minta di-smash. Tapi kalau pertandingan nggak boleh ya teriak-teriak. Di sini Fanny melakukan kesalahan lagi, habis flick dari kanan ya jangan ke kiri, langsung aja mundur ngisi yang kanan. Kalau enggak aku harus lari-lari ke kanan terus ke kiri, kan jadi lebih jauh. Joseph ngangkat bola dari kiri, harusnya Gio ngisi yang kanan. Tapi bolanya Joseph itu memang nanggung ya. Kalau memang nanggung nggak apa-apa sih, tetap di tengah. Soalnya kalau mau pindah malah nggak ada formasi apapun. Kalau defense itu lebih baik, posisi kita itu udah siap dan nggak gerak, itu lebih enak. Tapi kalau waktu gerak disuruh defense, apalagi kalau smash lawan itu kenceng, biasanya pukulannya itu jelek. Walaupun bisa dikembalikan tapi jelek. Kalau Yosef yang berbuat kesalahan, Kyo juga tertawa. Aku senang sih main sama anak-anak ini soalnya no pressure ya. Maksudnya mereka itu berbuat kesalahan itu tertawa-tertawa, musuhnya mati juga tertawa. Pertama miss hit kelotak, luput. Ya apa sih tante? Ya isin di guyu-guyu, cilik-cilik. Ini Kyo juga enggak jauh beda. Kalau servis kamu belum siap servis, ya ambil waktu dulu, ambil nafas. Terus servis itu harus lebih hati-hati. Soalnya servis itu penting ya, kamu nggak perlu ngoyo-ngoyo lari-lari untuk dapetin poin. Kalau bisa servisnya bagus itu ada kesempatan untuk dapetin poin. Tapi kalau sekalinya kamu servis udah nyangkut tuh yang paling parah sih.
atau nggak nyampe ya, itu paling parah. Yang kedua, nanggung. Nanggung itu ya kita cuma servis terus langsung mati, soalnya lawannya langsung nyemes. Kalau bisa servis itu lebih hati-hati lah, jangan terlalu gampangin. Jadi memang harus relax, terus memang gampang ya pukulannya, tapi jangan diremehin karena itu perlu sedikit konsentrasi lebih untuk melakukan servis yang baik. Apalagi kalau lawannya itu killer ya, jadi udah langsung nungguin tuh, ketika kamu berbuat kesalahan dikit aja udah langsung di smash. 21 aku nggak mau nyemes-nyemes, ternyata naruh drop shot terlalu ambisius, nyasar yang pojokan malah nyangkut. Fanny lagi-lagi smashnya out. Dikasih servis juga nyangkut. Aduh. Fanny udah gerak tapi nggak mau ngambil. Lah, ngapain kamu gerak? Jadi telat aku ngambilnya. Nggak nyampe. Wah, ini udah mulai meniru ini. Biasanya nyemes-nyemes karena sering aku kasih drop shot, ternyata ditiru sekarang taktiknya. Out, terlalu bersemangat. Sip, udah mulai dikejar balik ya, 5-6. Ini masuk gak sih ya? Kayaknya sih nggak masuk ya. Tapi yang nonton di belakang katanya bilang masuk. Oke, jadinya 6-sama. Biasanya sih orang yang kidal itu kreatif-kreatif ya, termasuk Yosef ini kan kidal pukulannya. Trick shot. Fanny kaget, jadi nggak bisa ngambil. Seperti yang aku bilang, servis itu harus hati-hati kalau kalian menghadapi pemain yang suka kayak aku gitu ya. Nanti langsung mati. Ini aku minta ganti shuttlecock, ya udah nggak enak. 7 sama saling susul menyusul, lumayan seru ya. Harusnya Fanny mainnya kalau lebih santai lagi, nggak takut dicing atau diincer, itu bisa dapatin poin lebih banyak lagi. Tapi karena takut diincer terus panik, jadinya banyak pikiran, jadinya nggak konsen ke permainannya sendiri. Aduh, Fanny, aku nurunin bola ya kamu langsung maju lah. Jangan statis. Jadi kalau badminton tuh walaupun kamu nggak nerima bola ya, kalau partnermu diincar terus, kamu tuh harus tetap gerak. Paling nggak kakinya itu jinjit-jinjit kecil gitu. Jadi untuk kemana-mana kalau dikasih tahu-tahu ke kamu masih gerak, itu bisa cepat.
Jadi ibarat kalau mobil, kalau kamu udah starter, terus untuk maju itu lebih cepat daripada kamu dari nol ya, disuruh maju, leren starter dulu baru maju, itu udah telat. Jadi harus keep moving, nanti kalau enggak kaku. Fanny kalau mau belajar defense ya belajar sama Yosep itu, biar Yosep yang nyemesi kamu terus terus dicoba kembalikan. Aduh, aku udah gak konsen. Ya gitu, bagus kadang-kadang. Kadang-kadang bagus, kadang-kadang enggak. Gio sama Yosep udah kayak atlet aja. Walaupun melakukan kesalahan tetap loss. Ya untungnya mereka nggak nyerang Fanny terus. Marah Yosep, bolanya bisa aku kembalikan. Sampai posisinya melintir mau jatuh. Selama bolanya nggak nyentuh lantai, berarti belum berakhir. Yosep jadi kayak menyesal banget. Jadi nyemes keras tapi kok balik. Fanny kalau disemes matian. Sebelum bolanya datang kamu harus pastiin ini mau pakai forehand atau backhand ngambilnya. Walaupun agak jauh pakai backhand masih bisa kok. Itu gripnya backhand ya memang agak awkward sih, aneh. Tapi masih bisa kok. Itu malah enak untuk mengembalikan smash, itu malah enak pakai gripnya pakai backhand. Walaupun di posisinya forehand ya, tapi masih bisa kok. Kamu nentuin aja kamu mau pakai forehand atau backhand, jangan dirubah on the last minute, dirubah tambah nggak bisa kembali. Bukan on the last minute ya, karena ini permainan cepat, jadi on the last millisecond. Jangan ngerubah grip. Pakai grip yang udah kamu pegang itu usahakan mengembalikan bola, walaupun gerakannya mungkin aneh, tetap gripnya jangan dirubah. Kalian lihat kalau gerak dalam posisi defense itu nggak bisa ngembaliin bola, kalian tuh harus statis, diem. Bisa pun itu kalau kalian udah latihan banyak dan udah benar-benar berpengalaman ya. Tapi kebanyakan pukulan pengembalian kalian itu kalau menurutku sih nggak terlalu bagus, nggak bisa ke arah yang kita mau. Itu cuman kayak kebetulan atau kepepet, cuman karena kebiasaan aja, refleks. Jadi itu kalau bisa pun biasanya cuman karena refleks. Kalau beberapa kali dikasih ke situasi yang sama, pasti jatuhnya itu di tempat yang sama. Kayak misalnya aku partnerku yang servis terus sama lawan langsung disodok ke mukaku ya. Aku kan di belakangnya yang servis. Itu biasanya aku swipe ke kiri karena aku kan kidal. Tapi kalau mau swipe ke kanan itu jarang banget dan kayaknya aku gak pernah. Jadi itu cuma refleks aja. Biasanya aku cuma swipe ke kiri dan selalu jatuhnya ke kiri. Ke kiriku, nggak pernah jatuh ke tempat lain. Ke tempat lain itu ya maksudnya kalau nggak nggak poin atau nggak ngelewati net, itu jatuhnya ke tempat lain. Tapi kalau masuk ke net atau masuk ke daerahnya lawan, biasanya jatuhnya tetap ke kiriku, ke kiri depan. Ya bisa kalau kalian latihan dikasih situasi yang gitu terus, tapi kebanyakan karena refleks biasanya yang keluar tetap ya kayak gitu, nggak bisa ke tempat yang lainnya. Mungkin kalau latihan 1000 kali itu baru bisa. Itu kan ya situasi yang jarang ya, jadi kalian nggak perlu sih berlatih. Paling nggak punya 2 macam
pengembalian aja udah cukup dalam situasi yang sama ya. Itu aku rasa udah cukup untuk pengembalian yang kejutan atau pengembalian yang refleks gitu. Hebat loh anak-anak ini. Walaupun gak ngincer Fanny terus ya, tapi bisa dapetin game point. Padahal tadi kalah ya. Loh, Yosef gagal kok ngamuk. Mungkin kalau anak-anak itu 20 sama panik ya, tapi kalau udah sering main nggak boleh panik. 20 sama ya harus dijalani pelan-pelan, santai aja. Saya coba memprovokasi dengan teriak supaya aku nyemes. Nanti kalau semes nanti baliknya ke Fanny, jadi aku ngelop. Fanny yang nyemes. 21-20 game point, saatnya ngincer Fanny terus. Oh, ternyata Kyo gak ngincer Fanny. Ya mati kamu kalau gak ngincer Fanny. Oke guys, gitu aja video kali ini. Lumayan seru ya lawan bocil. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.